Wow, guys, dikatakan statement daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Bapak Prabowo pada baru-baru ini di mana dikatakan siap tidak siap Indonesia harus untuk buat satu pangkalan militer di luar daripada Indonesia. Wow, pangkalan apa guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja subscribe ataupun yang sudah subscribe channel ini ataupun yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan statement daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Bapak Prabowo pada baru-baru ini di mana dikatakan siap tidak siap Indonesia harus untuk buat satu pangkalan militer di luar daripada Indonesia. Wow, pangkalan apa guys? Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengapa China tiba-tiba memuji kekuatan militer di Indonesia guys. Apa-apa pun simak dulu video ini. Nah, kita mau bikin pangkalan di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat ya. Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Mariner! Allah, 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 yes! Mariner! Allah, 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 yes! Mariner! Allah, 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 yes! Politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Sahabat bagi-bagi, di tengah pergeseran kekuatan geopolitik yang semakin kompleks, militer Indonesia kini berada pada persimpangan penting. Sensitivitas dan kecerdasan dalam memahami kondisi geopolitik di kawasan menjadi kunci utama bagi keberhasilan pertahanan nasional. Masa naivitas harus ditinggalkan, karena Asia Tenggara, termasuk Australia, terlibat dalam perlombaan senjata yang semakin intensif. Militer Indonesia menyadari pentingnya hal ini. Jika kita ingin mengambil sikap yang tidak peduli, maka langkah terbaik adalah memperkuat kekuatan militer sebanyak mungkin. Teladani Australia, yang tetap melanjutkan program kapal selam nuklirnya, meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Indonesia harus memiliki ketegasan yang sama, tanpa menghiraukan keseimbangan regional, karena kepentingan nasional harus diutamakan di atas segalanya. Namun, ada yang patut ditakuti, yaitu adanya permainan tingkat tinggi dari negara-negara kuat di kawasan Asia Tenggara. Sekutu-sekutu mulai memindahkan kekuatan tempurnya ke Asia Tenggara. Misalnya, Amerika yang memperkuat Guam dengan kapal selam nuklir Los Angeles Class yang dilengkapi dengan rudal ICBM. Prancis juga mulai memperkuat pengaruhnya di Indo-Pasifik dengan menjual pesawat Rafale ke Indonesia. Tidak ketinggalan, China berusaha mendirikan pangkalan militer di Kamboja, sebagai bentuk keberanian nyata bagi siapapun yang menolak klaim Nine Dash Line. Pertanyaannya adalah, apakah militer Indonesia siap melawan semua manuver terstruktur dari negara-negara besar ini? Pertarungan di kawasan Asia Timur Raya bisa meletus kapan saja, meskipun Indonesia belum sepenuhnya siap. Namun, perang tidak akan menunggu negara untuk bersiap. Pihak yang menang akan menulis sejarah, sedangkan yang kalah akan menjadi pecundang. Pernah ada gagasan serampangan untuk membentuk Angkatan Perang Samudra Pasifik bagi militer Indonesia. Sebuah armada yang berlayar di Samudra Pasifik, dilengkapi dengan alat-alat perang yang agresif, sambil tetap teguh memegang prinsip-prinsip UUD 1945. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kekuatan kepada negara-negara lain, bahwa Indonesia mampu menghancurkan ancaman jauh sebelum masuk ke wilayahnya.
Meskipun gagasan ini terdengar gila, namun pada akhirnya militer Indonesia menyadari bahwa menyerang musuh di luar NKRI adalah suatu keharusan. Taktik preemptive strike menjadi langkah ekstrim yang bisa diambil, dengan memfokuskan semua kekuatan militer Indonesia ke perbatasan. Bahkan, bisa lebih ekstrim lagi dengan menempatkan pangkalan militer di pulau-pulau Spratly, dengan kerjasama Filipina, menghadapkan pangkalan tersebut di depan Firecross. Cara-cara kejam di atas diperlukan, untuk membentuk mindset di kepala negara tetangga, bahwa militer Indonesia mampu beroperasi jauh dari kandangnya alias jago tandang. Sahabat bagi-bagi, pengamat militer Indonesia Koni Rahakundini menjelaskan memang sudah seharusnya Indonesia mulai meningkatkan superioritas deteksi di luar NKRI. Di luar yuridiksi wilayah kedaulatan, maka yang harus ditingkatkan adalah superioritas deteksi yang akan melahirkan integrated surveillance system. Tujuannya adalah mendeteksi semua pergerakan di kawasan untuk mengurangi insiden keamanan. Lantas menurut Koni, militer Indonesia harus mendirikan pangkalan militer di luar negeri. Militer Indonesia tak boleh jago kandang. Konsekuensinya, kita harus mulai berteman, yaitu menyewa pangkalan militer negara lain, seperti China mendirikan pangkalan di Djibouti untuk mengamankan pasokan logistik lautnya. Yang saya mau bilang, TNI sudah tak bisa lagi jadi jago kandang, kata Koni. Ia militer Indonesia harus masa bodoh dan kejam dengan nyinyiran negara lain soal pembangunan postur pertahanan negeri ini. Ingat kepentingan nasional di atas segalanya. Sahabat bagi-bagi, di tengah kompleksitas dinamika geopolitik saat ini, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan pembangunan pangkalan militer di luar negeri. Langkah ini akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pertahanan negara dan posisi strategis Indonesia di panggung dunia. Dengan mendirikan pangkalan militer di luar negeri, Indonesia akan mengirimkan pesan yang jelas kepada negara-negara tetangga dan pemain internasional bahwa negara ini adalah kekuatan yang tangguh dan tak bisa diremehkan. Kehadiran pangkalan militer di wilayah strategis akan memberikan proyeksi kekuatan yang kuat dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk beroperasi di luar wilayahnya, menjadikannya jago tandang yang tak terkalahkan. Tak hanya itu, keberadaan pangkalan militer di luar negeri juga akan meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Indonesia dapat menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain untuk menghadapi ancaman bersama, menuju tujuan keamanan yang lebih kokoh. Betul lah guys, kalau kita tengok peperangan tidak menunggu kita untuk siap untuk membuat persiapan ketenteraan ataupun siap untuk menunggu untuk kita selesai membuat satu pangkalan tentera ataupun untuk menyediakan seberapa ramai personel aktif. Peperangan boleh saja berlaku bila-bila masa dan di mana sahaja peperangan pasti akan berlaku. Kalau kita tengok negara-negara yang besar seperti Amerika Syarikat, Rusia, China dan ada beberapa negara-negara besar yang lain yang mempunyai pangkalan tentera di luar daripada negara mereka. Dan kalau kita tengok, mereka ini membuat persiapan daripada awal guys, daripada dulu lagi, dan mereka telah menjalinkan hubungan kerjasama yang begitu baik bersama dengan negara-negara di luar daripada sana. Contoh dia Amerika Syarikat dengan Australia, dengan Singapura, dan telah pun menjalinkan hubungan baik itu sejak dulu lagi. Di sebalik daripada itu, Amerika Syarikat telah menempatkan sedikit demi sedikit kelengkapan perang, contoh macam alutsista, personel aktif di Australia, dan juga ada sebilangan di negara-negara yang tertentu. Jadi sekarang kita fokus kepada Indonesia. Kalau kita tengok Menteri Pertahanan di Indonesia, Menteri Prabowo, dalam usaha untuk mencari lokasi untuk membuat satu pangkalan ataupun membuat satu jalinan kerjasama untuk menempatkan mungkin sebilangan ataupun beberapa alutsista Indonesia dan juga personel aktif militeri Indonesia di kawasan-kawasan yang akan dipilih oleh Indonesia sendiri, sama ada jiran Indonesia ataupun di kawasan-kawasan tertentu. Dengan adanya pangkalan tentera di luar daripada Indonesia ini dapat menjadikan Indonesia ini salah sebuah negara yang kuat dan juga menjadikan Indonesia ini salah sebuah negara yang dihormati oleh negara-negara di luar daripada sana. Tidak mustahil guys, jika Indonesia dapat membuat satu pangkalan ketenteraan di luar negeri daripada Indonesia, di mana pada saat itulah Indonesia menjadi salah sebuah negara di antara negara-negara yang mempunyai militeri yang terkuat. Jadi guys, bagi pendapat kalian di luar sana, adakah patut Indonesia untuk membangunkan satu pangkalan ketenteraan bukan di dalam Indonesia tetapi di luar daripada Indonesia? Tetapi di mana guys?
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.